Jumpa lagi dengan saya, Selvi Renilase, dalam video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar tentang substansi genetika. Substansi genetika adalah materi tentang konsep gen, DNA, dan kromosom, serta menjelaskan hubungan antara gen, yaitu RNA dan DNA, polipeptida, serta proses sintesis protein. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu kromosom. Kromosom terdapat di dalam nukleus. Kromosom berfungsi untuk membawa sifat keturunan atau informasi genetik. Karena di dalam kromosom terdapat gen. Kromosom disusun oleh benang-benang kromatin. Dan benang-benang kromatin disusun oleh serabut-serabut protein, DNA, dan RNA. Kromosom tersusun atas sentromer dan lengan. Dan berdasarkan kedudukan sentromer terhadap lengan, dikenal macam-macam kromosom. Yang pertama adalah metasentrik, apabila sentromernya berada di tengah. Yang kedua submetasentrik, apabila kromosomnya terletak di antara kedua lengan dan membagi kromosom tidak sama panjang. Yang ketiga adalah akrosentrik, apabila sentromernya terletak di antara kedua lengan dan membagi lengan kromosom tidak sama panjang. Satu lengan sangat pendek dan yang lainnya panjang. Dan yang keempat adalah telosentrik, apabila sentromernya berada di salah satu ujung lengannya. Pada setiap sel individu yang eukariotik, terdapat dua tipe kromosom. Yang pertama adalah kromosom tubuh atau autosom, dan yang kedua adalah kromosom kelamin atau gonosom. Kromosom tubuh terdapat di seluruh sel-sel tubuh kecuali di sel kelamin. Kromosom tubuh ini berpasangan dan bersifat homolog. Sedangkan kromosom kelamin hanya terdapat di sel-sel kelamin. Susunan kromosom ini terdiri dari satu pasang yang menentukan jenis kelamin perempuan, bersifat homolog dinotasikan dengan XX, dan yang menentukan jenis kelamin laki-laki bersifat non-homolog dinotasikan dengan XY. Gen adalah unit informasi genetik yang terdapat di dalam lokus dan memenuhi kromosom sebagai zara yang kompleks. Gen memiliki beberapa sifat, antara lain mengandung satuan informasi genetik, terdapat di dalam lokus kromosom, dapat menduplikasikan diri pada pembelahan sel, dan mengatur sifat-sifat yang diturunkan. Sedangkan fungsi dari gen adalah menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya dan mengendalikan perkembangan serta metabolisme sel atau individu. Alel adalah pasangan alternatif gen untuk menentukan sifat keturunan. Dalam satu lokus, tidak hanya selalu terkandung satu macam pasangan alternatif gen. Apabila dalam lokus yang bersesuaian dalam kromosom homolog terdapat lebih dari satu pasang gen, maka keadaan demikian disebut alel ganda. DNA adalah materi genetik yang membawa informasi yang dapat diturunkan. Di dalam sel manusia, DNA dapat ditemukan di dalam inti sel dan di dalam mitokondria. DNA disusun oleh komponen dasar, yaitu gugus fosfat, deoksiribosa atau gugus gula yang kehilangan satu atom oksigen, dan basa nitrogen yang terdiri dari purin yang mengandung adenin dan guanin, serta pirimidin yang mengandung sitosin dan timin. Replikasi DNA atau kemampuan DNA untuk mensintesis DNA sendiri dapat dijelaskan melalui 3 hipotesis, yaitu teori konservatif, teori semi-konservatif, dan teori dispersif. DNA bersifat autokalis dan heterokalis.
DNA dikatakan bersifat autokalis karena DNA dapat mensintesis dirinya sendiri. Sedangkan DNA dikatakan bersifat heterokalis karena DNA mampu mensintesis molekul lain seperti RNA. RNA adalah materi genetik yang dapat ditemukan di dalam inti sel, sitoplasma, dan matriks plastida. RNA berupa rantai tunggal yang disusun oleh gugus fosfat, gula ribosa, basa nitrogen yang terdiri dari purin yaitu adenin dan guanin, serta pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. Berdasarkan tempat dan fungsinya, RNA dapat dibedakan menjadi yang pertama adalah RNA duta atau messenger RNA. RNA ini dibentuk di inti sel oleh DNA, berperan sebagai pola cetakan membentuk polipeptida yang membawa informasi genetik dalam bentuk kode-kode genetik ke ribosom. Yang kedua adalah RNA transfer, terdapat di sitoplasma, berfungsi mengikat dan mengangkut asam amino ke ribosom dan menerjemahkan kode-kode genetik. Dan yang ketiga adalah RNA ribosom, terdapat di ribosom, berfungsi menyusun asam amino menjadi protein. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam biologi.